Coba kamu buktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Coba, kamu boleh masuk di sini kok. Ini memang tujuannya, sebenarnya sasarannya untuk kalian. Sekarang kalian coba tunjukkan di mana Yesus mengaku dia bukan Tuhan. Kalau kamu ada datanya, Yesus bilang aku bukan Tuhan, saya masuk Islam. Satu kali saya ditanya oleh orang sebelah pertanyaan anak TK yang mereka anggap pertanyaan hebat itu. Pertanyaannya, di mana di Alkitab Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Coba Anda buktikan bahwasannya Yesus bukan Tuhan. Itulah pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Melato. Dia menantang seluruh kaum muslimin untuk membuktikan bahwasannya Yesus bukan Tuhan. Dia juga berani berkata, saya akan masuk Islam jika terbukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalian semua adalah saksinya. Semoga ini bukan sekedar omong-omong belaka. Hal ini juga disampaikan sebagai pertanyaan anak TK oleh Pendeta Esra Solo. Baik, hari ini kita akan membuktikan bahwasannya Yesus yang dituhankan oleh umat Kristen adalah seorang nabi dan bukan Tuhan. Simak baik-baik video ini. Tapi ini seluruh semua orang. Bahkan Filipi pasal 2 ayat 10-11 bilang, yang di langit juga sujud kepada dia, berlutut di hadapan dia, yang di bumi juga demikian, yang di bawah bumi pun juga. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara lihat di situ, Yesus Tuhan. Saya lihat ada yang komentar, saya tidak percaya selubang jarum pun bahwa Yesus itu Tuhan. Jangan bilang itu, oh itu urusan kau. Yesus Tuhan semua orang. Dan Yesus juga tidak butuh kau percaya atau tidak. Namanya siapa tuh? Namanya siapa di situ? Coba dilihat dulu, ada tuh. Siapa gitu? Dia bilang saya tidak akan percaya selubang. Tidak penting kau percaya atau tidak. Ketidakpercayaanmu tidak akan mengganggu gugat ketuhanan Yesus. Nah begini aja, nama siapa tuh? Coba lihat. Laude Bayrudin. Laude Bayrudin. Coba kamu buktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Coba, kamu boleh masuk di sini kok. Ini memang tujuannya, sebenarnya sasarannya untuk kalian. Coba kamu pakai data apa saja yang mengatakan dia bukan Tuhan. Atau kalau kalian bilang di mana Yesus mengaku dia Tuhan, kan ada banyak. Sekarang kalian coba tunjukkan di mana Yesus mengaku dia bukan Tuhan. Kalau kamu ada datanya, Yesus bilang aku bukan Tuhan, saya masuk Islam. Saya masuk, betul. Saya berhenti jadi pendeta biar Adi Pale ke siapa mau jadi gembala di sini silakan, atau Cai ke saya tidak akan. Kasih Cai aja udahlah jadi gembala. Saya berhenti. Ya, itulah pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Melato. Dengan yakin tanpa ragu, dia mengatakan bahwasannya Yesus ini adalah Tuhan satu-satunya yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Melato ini, dia sangat angkuh dan sangat sepele dengan agama Islam. Seolah-olah pernyataannya itulah yang paling benar. Sebelum kita uji kebenarannya, mari kita simak dahulu pernyataan dari Pendeta Esra Solo berikut ini. Satu kali saya ditanya oleh orang sebelah pertanyaan anak TK yang mereka anggap pertanyaan hebat itu. Pertanyaannya, di mana di Alkitab Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Saya sebenarnya bisa jawab pertanyaan anak TK ini, tapi saya memilih menjawab dengan pertanyaan lain. Saya tanya balik dia, mengapa kamu baru mau terima Yesus Tuhan kalau Yesus mengaku sendiri? Kenapa Yesus ngaku baru kamu percaya? Lalu dia bilang, loh, kalau Yesus nggak ngaku dia Tuhan, kenapa saya harus percaya dia Tuhan? Lalu saya tanya dia, kalau begitu kamu nggak percaya Yesus Tuhan? Ya, saya tidak percaya Yesus Tuhan. Lalu saya nanya, di mana Yesus pernah mengaku, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Pernah? Coba tunjukkan ayatnya. Yesus bilang, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nggak pernah kan? Kalau nggak pernah, kenapa kamu tidak percaya dia Tuhan dan mengatakan dia tidak boleh disembah? Coba kamu mikirlah. Senjata yang sama saya hantam kembali ke kepalamu. Yang pada intinya sama seperti apa yang dijelaskan oleh Pendeta Melato. Seperti biasa, Pendeta Esra Solo ini adalah tipikal pendeta yang sok pintar, padahal dialah yang bodoh. Kalau Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan, mengapa kita harus menyembahnya? Hari ini kita akan menguji kebenaran dari argumen kedua pendeta ini. Lukas 1 nomor 31, coba dibacakan.
malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria mengatakan apa? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, mana dikatakan di situ Tuhan? Tuhan Yesus itu, Bu. Dia yang dibu aja Yesus. Coba baca baik-baik. Bang Hot Mauli yang baca dari kitabnya sendiri. Saya tidak ada membaca, tidak ada memegang apa-apa. Di sekitar saya nggak ada kitab. Hanya HP doang. Apa kata malaikat Gabriel? Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki atau seorang Tuhan? Kan seorang anak laki-laki atau seorang Tuhan? Atau seorang Tuhan? Coba dibacakan lagi. Ayo Bang. Jangan malu. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menamai ia Yesus. Yesus. Nah, yang dilahirkan oleh Bunda Maria kata malaikat Gabriel, Tuhan atau manusia? Tuhan. Di mana tertulis di situ Tuhan? Ini yang nggak diketikkan ini Tuhan Yesus. Dia menamai dia Yesus. Berarti orang lain lupa menulis Tuhan ya? Kita nama kita panjang kalau Yang Ibu dilahirkan Bu Nora. Bunda Maria, seorang anak laki-laki atau Tuhan? Dengar, kadang orang panggilannya singkat Ibu Nora. Coba baca baik-baik. Di mana di situ dikatakan Tuhan? Bang, abangku yang baik hati. Di mana di situ dikatakan Tuhan? Di mana? Baik, telah jelaslah bahwa makna dari Lukas 1 nomor 31 itu adalah tentang pewahyuan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, yang mana Bunda Maria ini akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Tidak ada di situ dijelaskan bahwasannya Bunda Maria ini akan melahirkan seorang Tuhan. Lalu kemudian seorang pria yang terdapat di dalam video tersebut mengatakan bahwasannya pihak LAI lupa menuliskan bahwasannya yang lahir adalah Tuhan. Hal ini benar-benar merupakan suatu lelucon yang sangat-sangat tidak mungkin. Mana mungkin pihak LAI lupa untuk menuliskan kalimat Tuhan. Baik, rasa-rasanya belum lengkap jika kita belum mendengarkan penjelasan dari Bang Zuma apa makna Tuhan itu yang sebenarnya. Mari kita simak video ini. Di mana dalilnya orang Kristen penyembah manusia pemakan babi tidak pernah nyembah Tuhan yang esa masuk surga? Di mana dalilnya? Kau tahu dari mana itu kita sembah manusia? Ada ayat kita menyembah manusia. Yesus Anda pikir ayam? Oh, Yesus Pak, sebelum ayat Alkitab bilang sebelum Adam ada, aku sudah ada. Dari mana Yesus tahu? Dari mana Yesus tahu? Sebelum Adam ada, dia ada. Dari mana Yesus tahu? Dia bilang sendiri dia Tuhan kok. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Oh, itu hanya kata kiasan Pak. Itu sama-sama. Oh, berarti Anda harusnya dituhankan oleh manusia Kristen. Karena Anda lebih paham tentang Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan, dengarkan saya, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa untuk aku katakan. Lah Anda berkata Yesus itu hanya hiasan, itu ilmu dari mana? Bukan Yesus hanya hiasan, kata kiasan. Dari mana Anda tahu bahwa itu kata kiasan? Bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat itu kata kiasan. Sama saja tentang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu sama saja, itu hanya kata kiasan. Itu tentang pernikahan di Kanaan. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Woi, dengar dulu, saya masih menjelaskan. Dengar dulu, sabar. Dengar dulu. Iya. Lanjut. Sekarang begini toh. Kayak yang tidak mengetahui ini yang saya pelajari dari Bang Nursena, yang Bang Nursena, tolong sampaikan salamku. Anda ditantang sama Bang Zuma untuk dialog. Sampaikan ke beliau. Oh iya. Iya. Oh ini Bang Zuma yang saya lihat di YouTube itu ya? Oh, betul, Masya Allah. Dari tadi gak dibacanya nama Bang Zuma.
puji Tuhan kita ketemu Bang. Iya, Itu saudara. udah jelas ada namanya Bang Juma 02. Kemana alamat kamu Pak Aldo? Sepertinya Pak Aldo ini tidak mengetahui bahwa lawan debatnya kali ini adalah Bang Juma, sosok yang sering ia dengar di YouTube. Sebelum mengetahui bahwasannya lawan debatnya adalah Bang Juma, Pak Aldo ini selalu berusaha mematahkan argumen dari Bang Juma. Lalu setelah mengetahui apa yang terjadi, Jadi begini Pak Aldo, begini Pak Aldo. Kalau boleh beritahu saja kepada teman Kristen bahwa Yesus itu adalah anaknya Bunda Maria, dia manusia Bang. Beritahu ya Bang ya, orang-orangnya. Sekarang begini Pak, sekarang begini, Yesus itu apa sih yang dia tidak bisa? Semua bisa. Sekarang begini, saya tanya, Allah kalau menjadi manusia bisa apa tidak? Nggak bisa Pak, ciptaan Berarti manusia. Tuhan tidak maha kuasa dong. Masa Allah jadi manusia tidak bisa? Justru kalau dia menjadi manusia, berarti dia tidak maha kuasa. Oh, siap. Karena dia maha kuasa, dia bisa. Tuhanmu menjadi bisa apa? jadi ini nggak Pak? Pak, Tuhanmu bisa jadi monyet nggak? Oh bisa, karena dia masuk maha kuasa jadi bisa. Udah pernah dia jadi monyet? Udah pernah? Nggak pernah karena itu. Ya karena berarti nggak maha kuasa dong, karena nggak pernah. Sekarang saya tanya, Allah bisa jadi Nggak, Tuhanmu pernah jadi ban serep nggak? Tuhanmu pernah jadi ban serep? Pertanyaanmu itu pertanyaan anak SD, Ya jangan. kamu juga tadi bertanya begitu ke saya bro. Jangan pertanyaanmu. Berarti Tuhanmu juga nggak maha kuasa karena dia nggak pernah menjadi ban serep. Kan gitu. Enak kan dibalikin kata-katanya. Masa Enak hari kan? kiamat yang turun Nabi Isa bukan Allah atau bukan Muhammad, kemana dorang? Tidur. Masa Makanya Tuhan bro, tidur? manusia yang keluar dari selangkangan jangan dituhankan, itu ciptaan Tuhan. Gini pertanyaan saya, saudara saya ya. Kita ini manusia yang diberikan kepercayaan oleh pencipta kita untuk menjadi khalifah dengan bekal akal dan fisik yang sempurna. Sekuat-kuatnya gajah, dia tidak punya akal dan fisiknya tidak bisa untuk main HP kan gitu ya. Nah sekarang gini, apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi bukan Tuhan? Ulang Pak, ulang. Saya tidak fokus tadi. Apakah Tuhan bisa berhenti untuk menjadi bukan Tuhan? Apakah Tuhan bisa berhenti Untuk menjadi bukan Tuhan? Iya. Ya, kalau dia maha kuasa pasti bisa lah. Kenapa tidak bisa? Berarti Tuhan bisa berhenti menjadi bukan Tuhan. Dia datang ke dunia itu, Yesus datang ke dunia bukan berarti dia bukan Tuhan. Tidak. Kita jangan masuk ke doktrin dulu, jangan masuk ke doktrin. Kita pakai masuk ke akal. doktrin. Kita akal dulu. Apakah pencipta langit dan bumi ini bisa berhenti menjadi pencipta langit dan bumi? Oh, bisa. Kenapa tidak bisa? Lalu kalau pencipta langit dan bumi yang adalah Tuhan kita berhenti menjadi Tuhan, lalu siapa yang menjadi Tuhan? Siapa yang menjaga alam semesta ini? Karena kan Yesus itu adalah Tuhan. Jangan Bapak. ke doktrin dulu, saudaraku. Saya tidak ke doktrin, saya membahas tentang. Enggak ada hubungannya Yesus ini. Ini umum, ini ilmu mantik. Tuhan berhenti menjadi Tuhan, lantas alam semesta ini dijaga oleh siapa? Tuhan itu tidak bisa kau ukur dengan apa saja. Kalau dia Nah sekarang Anda mengukur Tuhan dengan Yesus, itu Anda yang mengukur, bukan saya. Saya mengukur bagi sekarang. Jangan kamu berdebat. Sekarang pertanyaanku begini. Cisna kamu yang benar. Apa ini Pak Martin? Kenapa Pak? Jangan dulu Pak Martin diganggu. Itu Pak Martin lagi diseret kupingnya sama anaknya. Jangan om. Kasihan ayah, jangan digituin. Pahanya dicubit juga nya Pak Martin. La haula wala quwata illa billah. Oke, konsentrasi kita ke Bang Aldo. Bang Aldo, Tuhan itu nggak bisa dibatasi, Bung. Dengan doktrin, dengan agama, dengan apapun itu. Pencipta langit dan bumi itu diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Dan juga Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat Tuhan itu. Maka Yesus datang untuk mengajarkan, Bapak itu kayak begini loh, Bapak itu kayak begini loh, Bapak itu kayak begini loh. Nah, karena itulah kemudian ketika kita sampai pada poin akal, di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga orang Islam menerangkan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dan di dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan maha besar, maha suci, tidak serupa dengan apapun. Nah kalau dia digambarkan menjadi Yesus, berarti Tuhan serupa dengan manusia. Berarti konsep yang awalnya itu buyar. Nah sekarang yang mana konsep batil itu? Konsep batil itu adalah
ketika Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, yang wujudnya itu berdiri pada dirinya sendiri, tidak bisa kemudian digambarkan dengan gambar apapun, kemudian digambarkan dalam rupa manusia. Konsep batilnya adalah manusia menginginkan pencipta langit dan bumi yang tak nampak ini agar kelihatan, mereka lalu kemudian membuat Tuhan-Tuhanan yang menjadi visualisasi daripada Tuhan. Sama seperti ajaran pagan, misalnya polytheism. Mereka ingin melihat dewa Zeus. Mereka tahu terjadi petir, terjadi hujan, terjadi gelombang di laut, dan seterusnya. Itu akibat adanya kekuatan di luar mereka yang mereka tidak mampu pikirkan. Maka mereka menyebut itu adalah dewa. Karena mereka ingin melihat dewa itu ada dalam bentuk wujud, lalu mereka kemudian menyatakan patung-patung inilah dewa itu. Bahkan ketika ada manusia lahir ajaib, mereka menganggap ini adalah titisan dewa. Ini yang diwarnakan kepada agama saudara. Bapa pencipta langit dan bumi itu tak nampak dan tak kelihatan. Tidak ada yang bisa melihat Bapa. Karena pingin kali melihat Bapa, maka dia membentuk manusia. Inilah wujud Bapa yang datang dalam rupa manusia. Ini konsep batil, Bung. Para nabi termasuk Yesus mengajarkan seperti yang kita terangkan tadi, Yohanes 5 nomor 37, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa dan suaranya pun tidak bisa didengarkan. Artinya Bapa itu ada tapi tidak bisa digambarkan. Itu yang kata terakhir dari saya, Saudara Aldo. Jadi ini bukan kalah menang, ini edukasi. Ingat, ini edukasi. Kalau kita ingin ke Jakarta, niatnya mau sampai ke Jakarta, mau masuk ke Malioboro ngopi-ngopi, tapi yang kita naiki adalah kendaraan menuju Papua, sampai gigi kita geriting tidak akan sampai ke Jakarta. Meskipun kita bermimpi, meskipun kita menghayal, sedikit lagi sampai ke Jakarta. Rupa-rupanya semakin lama kita berlayar, semakin jauh kita dari Jakarta, sampainya di Papua sana. Ini yang ada di keadaan sekarang. Antara Islam dan Kristen ada yang berlayar menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, ada juga yang berlayar menuju kepada alam impian, khayalan. Tapi begitu fakta kenyataan diuraikan, ternyata ada yang keliru di sana. Akulah jalan, akulah kebenaran yang hidup. Barang siapa ya yang percaya kepada aku, maka dia akan sampai kepada Bapa. Maka yang harus kita ikuti adalah Yesus. Apa yang keluar dari mulut Yesus, itu yang harus kita dengarkan. Aku hanya utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka percaya bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan yang diutus oleh Allah Bapa. Demikian dari saya, sekedar perkenalan buat Bang Aldo. Insya Allah sebentar malam kita jumpa kembali. Amin. Siapa tahu saya bisa dapat ilham tuh. Baik, sungguh sangat-sangat jelas dan sangat masuk akal apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Saudara Aldo yang awalnya menentang, pada akhirnya diam dan mendengarkan, seolah mengiyakan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Yang pada intinya, Yesus itu adalah seorang nabi dan bukan Tuhan. Banyak ayat-ayat di dalam Bible yang mengatakan bahwasanya Yesus itu hanya utusan dari Allah Bapa, yang mana sebenarnya Tuhan semesta ini adalah Allah Bapa tersebut, ataupun dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, percayalah, bagi teman-teman Kristen yang melihat tayangan ini, semoga dari tayangan ini terbukalah pikiran kita semuanya untuk mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya. Jangan sampai kita berkhayal seperti yang disampaikan Bang Juma tersebut, tujuan kita ke alam akhirat yang penuh dengan keindahan, dan pada akhirnya kita akan menyesal karena bukan keindahan ataupun kenikmatan yang kita dapat, melainkan kehancuran karena salah mengabdi kepada Tuhan. Hidup hanya sementara. Jangan sampai teman-teman, saudara Kristenku, kita menyembah dan mengabdi kepada Tuhan yang salah. Semoga bermanfaat.